Sing sejati urip. Maka ketemu sing darane urip minimal di Jawata ini. Mergo sing langgeng kuwi urip, nek sing kena mati, kena sengsara, kena lahir kuwi tubuh, emosi, pikiran. Itu kira-kira babaran tentang Jawa ya. Mbah-mbah ternyata mbah-mbah kita tuh adalah kaliber manusia yang tidak hanya mengandalkan IQ, tapi SQ-nya luar biasa. Baru IQ-nya untuk membentuk peradaban menjadi manusia yang adab. Makanya nek ten Asia Timur niki, ten Nusantara itu yang paling penting niku attitude ya. Jadi tata krama. Karena kita makhluk beradab, manusia itu makhluk yang disuruh menggagas memayu hayuning bawana. Dalam konsep Satrio Piningit itu kan memayu hayuning bawana itu konsep, maka dikembangkan namanya Satrio Piningit. Asalkan satrio di dalam diri kita itu sudah, yang piningit itu sudah terbuka, pasti melahirkan memayu hayuning bawana, pasti melahirkan rahmatan lil alamin. Jadi awake dhewe niki ora anti ning ajaran apa wae, asalkan membawa keharmonisan. Orang anti dengan ajaran apa saja. Tapi kalau sudah memaksa, membodohi, ngakali, lah ya kuwi dudu adune. Nusantara ora nggone wong ngono kuwi, kono golek nggon dhewe. Makanya tanah Nusantara itu didesain menjadi tanah ayam tentrem nyugih. Gitu, rempah-rempahnya komplit. Ora gersang. Dan nek gersang berarti nek kono iki karmane mbiyen wong gaene perang ya lemahnya gersang. Nek kono akhirnya tukang bisnis senjata, tukang ngakali wong karena dibentuk dari geografis wilayah. Dan Nusantara iki wonge senenge ayem, gaene macul, gaene tani, gaene laut nyapu gegeran. Nah itu kan ketika dididik untuk gegeran ini biar sumber daya alam kita diambil. Dan ini rumus nanti untuk anak-anak generasi penerus semoga mendapatkan manfaatnya. Karena ilmu-ilmu ini tidak dikasihkan di dunia formal. Ya mungkin kita memaklumi karena ketidaktahuan terlepas dari adanya memang didesain kan begitu. Tapi kita menolak lupa Nusantara, kita menolak leluhur. Kita berkumpul pun juga karena getih leluhur, pangrungune leluhur, panggondrone leluhur, pangucape leluhur. Semoga kita menjadi satu, menjadi bangsa yang kembali adi luhur. Ya, memang ini adalah mapping bahwa tingkatan perjalanan manusia itu melalui 5 tingkatan yang didasarkan dalam saduran prinsip ilmu sedulur papat. Nah leluhur kan sekarang kita diganti dengan ajaran-ajaran baru dan pola-pola baru. Ya tidak menutup kemungkinan karena dinamika zaman itu pasti menimbulkan konsekuensi dan mekanisme tersendiri. Karena itu juga laku alam. Tapi kita sendiri adalah bagian dari alam. Jadi ketika secara kolektif kita bisa membabarkan ini lagi, kita akan berpotensi untuk memanggul keberadaban. Karena tugas kita itu kan nonton dunia. Khalifah itu kan nonton dunia, memayu hayuning bawana. Karena dunia atau jagat raya itu adalah jantungnya Bima Sakti. Nek bumi hancur pralaya. Nah, kita ini mau menggelar, membuat jagat raya itu bisa bertahan lama atau tidak, tergantung diri kita. Nah, kita dibekali ilmu kembali ke alam. Ini bukan berarti kita tidak butuh itu. Nek sik gembol rogo, gembol tai, maka harus dipenggal dalam kepala kita kata suci itu bukan suci itu artinya enggak resik. Suci itu artinya sudah bisa mengelola dari seluruh struktur yang ada di dalam tubuh kita. Nek sik nesu ora apa-apa, nek aja panas sabaran, tidak melampaui itu. Nek sik mangan gak apa-apa, nek aja luweh. Manut sak mestine. Karena guneme wong itu kedunungan sandang pangan papan. Nah kita itu hidup ringkese tubuh, nggih. Tubuh, emosi atau perasaan atau ahangkara, badan sarira, ahangkara atau manah atau pikiran
Dieling-eling, itu hanya sandangan, itu hanya aksesoris. Sing sejati urip. Maka ketemu sing darane urip minimal di Jawata ini. Mergo sing langgeng kuwi urip, neng sing kena mati, kena sengsara, kena lahir kuwi tubuh, emosi, pikiran. Karena itu siklusnya seperti medan magnet, kelet. Nek jenengan sik duwe hasrat, mesti ketarik lahir ning jagat madya meneh. Lah itu proses untuk mentransformasi dari badan sarira ini sedulur papat taraf 1, 2, 3 itu diolah. Makanya leluhur itu ngajarke manekung, maneges, jumeneng. Juga dikembangkan dengan upavasa, poso. Lah kita itu sudah nggak memakai laku-laku itu. Padahal leluhur itu mengambil dari laku alam. Karena kita bagian dari alam, maka disebut alim. Nah, karena kita menggunakan ajaran-ajaran baru, ini rusak dan akhirnya mempengaruhi kualitas berpikir, merasa, akhirnya budi luhur lengser, terdistorsi. Bukan saya anti ke yang lain, tapi saya mengajarkan kepada kembali ke alam. Karena kita bukan penduduk Indonesia, bukan penduduk Amerika, penduduk bumi. Makanya kita diomong karo Bapak Angkasa ibu bumi, dilambang nih kuwi. Sak lumaing bumi, sak kurepe langit cecungkup iki nek mantu bubak dilambang itu. Itu eneng tegese itu. Jenengan sing nang tengah-tengah iku kudu iso ndadekne iki wong jenengan ki jantunge jagat gede. Nah sama di dalam tubuh kita. Kalau jantung kita itu tidak difungsikan, jantung itu memendarkan gelombang namanya elektromagnetik. Lah leluhur itu paham. Lah gelombang elektromagnetik itu gelombang kewelas asian. Itu yang bisa menata jagat raya ini.